Saya menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Dua individu orangutan masuk ke permukiman warga di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dari sejumlah foto dan informasi yang beredar, dua individu orangutan itu berada di pondok ladang milik warga Dusun Doho Seranjang. Kejadian masuknya orangutan ke permukiman warga rupanya sudah 2 kali terjadi di bulan Agustus 2021 ini. Kemunculan pertama pada 3 Agustus, orangutan itu terlihat oleh warga di Sarang Walet di Desa Teluk Harapan. Warga pun merasa resah dengan kehadiran dua individu orangutan ini, sebab perilaku primata ini merusak pondok dan isinya. Warga juga merasa takut untuk pergi ke ladang. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Pontianak. Ada Agus Pujianto yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Agus, selamat siang. Selamat siang, Firda. Agus, bisa diceritakan bagaimana kronologi dua individu orang utan ini masuk ke permukiman warga di sana? Baik, Firda, dapat saya laporkan bahwa dua individu orang utan ini masuk ke pemukiman warga pada hari Senin lalu. Dua individu ini masuk ke salah satu pondok warga, kemudian mengacak-acak juga ada beras padi di pondok warga, Firda. Warga kemudian ada juga yang memberi makan berupa jagung kepada individu orang utan tersebut, Firda. Kemudian apakah orang utan tersebut sudah sering begitu masuk ke permukiman warga dan bagaimana respon dari warga terkait adanya fenomena ini, terkait adanya dua orang utan yang masuk ke permukiman mereka? Baik, Firda, berdasarkan dari keterangan warga setempat, dua individu orang utan ini terpantau 2 kali masuk ke Desa Teluk Harapan, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Kebetulan desa ini berada di kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Firda. Kemunculan dua individu orangutan ini meresahkan warga karena orangutan ini juga merusak perilakunya, kemudian juga warga juga takut untuk pergi ke ladang, begitu, Firda. Kemudian bagaimana saat ini kondisi terkini? Apakah orangutan tersebut sudah diselamatkan atau bagaimana saat ini kondisinya? Baik, Firda, pagi kemarin sampai sore itu tim dari IAR Indonesia dan juga BKSDA Kalbar Seksi Konservasi Wilayah 2 Sintang sudah menuju ke lokasi ditemukannya dua individu orangutan tersebut. Sore sekitar pukul 14 itu tim sudah langsung melakukan evakuasi rescue terhadap dua individu orangutan tersebut. Kemudian rencananya akan dibawa ke camp IARI di Mentatai, Firda. Kemudian apa langkah pihak terkait pasca ditemukannya orang utan yang masuk ke permukiman warga ini? Baik, Firda, untuk sementara informasinya dari BKSDA, untuk sementara waktu dua individu orangutan ini akan berada di camp IARI di Mentatai, sembari direhab terlebih dahulu sebelum kembali dilepas liarkan, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pontianak Agus Pujianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ulama Harismatik Aceh Tengku Syekh Haji Marhaban Adnan atau Walid Marhaban Bakongan meninggal dunia. Pimpinan Dayah Raudatul Munah Bakongan Aceh Selatan ini meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Yulidin Awai di Tapak Tuan, Aceh Selatan pada Selasa 24 Agustus kira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Walid Marhaban, yakni anak dari ulama karismatik Aceh Abu Bakongan, dimakamkan di dalam kompleks pesantren Raudatul Munah, Desa Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pesantren yang ia asuh semasa hidupnya. Menurut laporan warga, prosesi pemakaman selesai sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, ada Taufik Sas yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Taufik. Halo, Taufik, selamat siang. Ya.
Oke, terima kasih, Taufik, Mbak. bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di Aceh Selatan saat ini pasca meninggalnya Walid Marhaban Adnan ini? Baik, terima kasih. Untuk suasana di Aceh Selatan sendiri berjalan seperti biasa, namun masih dalam suasana duka. Karena sosok Walid Marhaban Adnan merupakan salah seorang ulama panutan yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat Aceh Selatan. Sehingga kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi semua kalangan. Oke, demikian. Taufik, kemudian di mana jenazah Walid Marhaban Adnan ini dimakamkan? Walid Marhaban yang merupakan anak dari ulama karismatik Aceh, Abu Adnan Bakungan, ini dimakamkan di dalam kompleks pesantren Raudatul Muna, Kecamatan Bakungan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Pesantren yang ia asuh semasa hidup. Menurut laporan warga, prosesi pemakaman selesai sekira pukul 18.20. Sebelum dikebumikan, Walid Marhaban disalatkan di dalam rumah oleh ahli waris dan kembali disalatkan di musala dalam kompleks pesantren sebanyak 3 kali. Demikian. Kemudian siapa saja yang hadir dalam prosesi pemakaman Walid Marhaban ini sendiri? Ya, oke. Pemakaman Walid Marhaban dihadiri ribuan warga. Terlihat Bupati Aceh Selatan Tengku Amran, Ketua DPRK, serta Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, serta tokoh masyarakat lain. Turut pula hadir para pemimpin pesantren kawasan Aceh Selatan ke lokasi untuk menyaksikan perpisahan terakhir dengan anggota MPU Aceh Selatan yang juga wakil Tuhapit Lembaga Wali Nanggro ini. Oke, demikian. Tahu mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai sosok Walid Marhaban Adnan ini di mata masyarakat dan juga mungkin di mata santri-santrinya di sana. Oke, terima kasih. Walid Marhaban sendiri selain aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, beliau juga merupakan salah satu yang terlibat dalam mendamaikan konflik antara Aceh dengan Republik Indonesia beberapa tahun lalu. Beliau sempat beberapa kali bertemu dengan Presiden pada masa itu, dijabat oleh Bapak Abdul Rahman Wahid guna membahas jalan menuju Aceh Damai. Walid Marhaban juga salah satu ulama yang terlibat pendirian Universitas Malikul Saleh pada masa Presiden Abdul Rahman Wahid. Selain itu, Walid Marhaban juga salah satu ulama yang terlibat pendirian. Walid Marhaban juga pengajar, pembina akhlak, dosen dan pegawai dalam lingkungan Universitas Malikul Saleh Aceh Utara. Nah, Walid Marhaban ini sendiri lahir pada tanggal 24 September 1950. Anak dari ulama besar Aceh, Tengku Syekh Haji Adnan Mahmud. Nah, pada tahun 1996, Walid Marhaban dapat penghormatan dari pemerintah Aceh yang kala itu dipimpin oleh Profesor Dr. Samsudin Mahmud, Gubernur Aceh. Samsudin Mahmud mengapresiasi pesantren Raudatul Muna yang sangat sukses menjalankan program kemandirian pesantren. Saat itu santri sudah mulai mencapai 200-an orang, termasuk dari Bandung. Saat ini sebagian dari mereka telah mendirikan pesantren sendiri. Demikian. Baik, terima kasih wartawan Seram Indonesia Taufik Sas atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kupang, Saudara. Emosi Rektor Undana Kupang, Profesor Fred Benu, pecah ketika menggelar pertemuan membahas rencana pemindahan laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat Biokesmas Provinsi NTT. Fred Benu yang emosi terlibat cekcok dan nyaris baku hantam dengan perwakilan FAN LSID LI. Kejadian ini terjadi pada Selasa 24 Agustus 2021 di Rumah Sakit Undana yang saat ini juga digunakan sebagai laboratorium Biokesmas. Pertengkaran ini bermula saat Rektor Fred Benu, tim laboratorium Biokesmas NTT, Pemprov NTT, dan pihak FAN menggelar pertemuan membahas rencana pemindahan. Namun emosi Rektor meluap ketika LSID LI dan Rektor berdebat rencana penutupan ini.
Fred Benu bersikukuh tetap menutup laboratorium yang diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Pos Kupang. Ada Irfan Hoy yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Irfan. Halo Frida, selamat siang. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya nyaris baku hantam yang terjadi di sana? Baik Frida. Untuk kronologisnya sendiri, kejadian ini terjadi kemarin, Selasa 24 Agustus 2021, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, kejadian ini juga berawal pada saat adanya pertemuan dari beberapa elemen, termasuk dari Rektor Undana selaku pemilik saham dari Lab Biokesmas itu juga. Pertemuan digelar di RS Undana yang juga milik dari pihak Undana sendiri. Demikian, Frida. Kemudian Irfan, apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut? Baik, Frida. Untuk penyebab pertengkaran sendiri, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa berakibat dari debat yang dilakukan terjadi antara El Sidli, perwakilan dari Forum Akademi NTT, FAN, dan juga dengan Prof. Fred Benu dari Universitas Nusa Cendana dari Undana Kupang. Keduanya berdebat perihal rencana pemindahan laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat Lab Biokesmas yang rencananya akan dipindahkan ke salah satu gedung yang ada di NTT. Keduanya cukup alot perdebatannya hingga nyaris keduanya terjadi keributan. Beruntung kejadian ini kemudian dilerai oleh salah satu pendeta dan juga beberapa staf dari Undana dan perwakilan dari FAN. Kemudian setelah itu keduanya kembali bersama dengan pihak Pemprov dan juga dari perwakilan Lab Biokesmas mendiskusikan hal itu. Tetapi sampai dengan hari ini belum ada kesepakatan perihal pemindahan tersebut. Demikian, Frida. Irfan, kemudian apakah ada proses hukum terkait kejadian pertengkaran yang melibatkan Rektor Undana ini? Baik, Frida. Untuk rencana hukum ataukah ada proses hukum sendiri, sampai saat ini informasi yang kita peroleh, informasi yang dari Pos Kupang peroleh, sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ataupun belum ada rencana dari pihak manapun untuk melaporkan hal ini. Sampai dengan saat ini juga pihak rektorat dari Undana sendiri belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kejadian ini. Demikian, Frida. Kemudian apabila dari Undana sendiri belum memberikan tanggapannya terkait adanya pertengkaran rektornya, kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak FAN dan juga pemerintah NTT terkait hal ini? Baik, Frida. Untuk tanggapan dari pihak FAN sendiri, mereka membantah adanya ajakan untuk berkelahi bersama dari El Sidli dengan Rektor Prof. Fred Benu. El Sidli dalam keterangannya usai kejadian itu, setelah kejadian dia menyampaikan bahwa dia sendiri tidak sedang mengajak Prof. Fred Benu untuk berkelahi, tetapi dia ingin adanya perdebatan ilmiah, adanya perdebatan secara akademik antar keduanya atau antar lembaga dari FAN maupun Undana perihal untuk rencana pemindahan Lab Biokesmas ini, sehingga dia juga menekankan bahwa tidak ada perkelahian antara keduanya. Demikian, Frida. Kemudian bagaimana untuk aktivitas di Biokesmas sendiri terkait seusai adanya perkelahian ini? Baik, Frida. Untuk tambahan, untuk tanggapan dari Pemprov sendiri, Pemprov NTT melalui Kadis Kesehatan Dr. Nesya Tupa, kemarin dia menyampaikan bahwa rencana penutupan ini berkaitan dengan sesuai dengan surat dari Dinas Kesehatan Kota Kupang yang mengharuskan adanya dokter patologi di laboratorium tersebut, sehingga Pemprov hanya mengikuti petunjuk dari
Dinas Kesehatan Kota Kupang. Sementara di dalam grafik, di dalam data yang kita himpun, sebenarnya Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri belum memiliki saham atau tidak memiliki saham. Bahkan sampel-sampel yang diperiksa oleh laboratorium itu sejumlah sampai dengan saat ini sejumlah 16.000 lebih. 90%-nya adalah sampel-sampel dari Dinas Kesehatan Kota Kupang atau dari warga Kota Kupang sejak diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Sehingga informasi saja bahwa adanya bola liar di tengah masyarakat juga, dugaan bahwa Dinas Kesehatan Kota Kupang tidak memiliki saham, tetapi mulai berkeinginan untuk menguasai hal tersebut. Itu sebagai informasi saja. Kemudian lagi berkaitan dengan aktivitas di lab Biogesmas sendiri, kemarin ditegaskan oleh Kepala Lab, Dr. Fima Inabui, dia menyampaikan bahwa setelah adanya proses pemindahan dan juga ada rencana pemindahan dan pertemuan kemarin, aktivitas di lab itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Pihaknya juga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai pada proses pemindahan secara total di gedung NTT Fair milik Pemprov NTT. Demikian, Frida. Baik, terima kasih wartawan Pos Kupang Irfan Hoy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagian warga di Kabupaten Muara Enim mengeluhkan soal kelangkaan gas 3 kg. Pasalnya 2 pekan terakhir keberadaan gas 3 kg nyaris menghilang di pasaran kota Muara Enim. Apabila tersedia pun harganya cukup mahal hingga menembus angka Rp40.000 per tabungnya. Menurut Nita, 30 tahun warga desa Lubuk Emplas sudah mencari gas LPG 3 kg ke berbagai penjuru Muara Enim. Ia terpaksa membelinya meski harganya mencapai Rp40.000. Padahal jika harga normal, harga di tingkat eceran hanya di kisaran angka Rp20 hingga Rp25.000 per tabungnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Sriwijaya Pos Ada Ardani yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Ardani. Selamat siang, Peda. Ardani, bisa Anda jelaskan sejak kapan gas LPG 3 kg ini langka di Muara Enim sendiri? Kasus LPG ini langka sejak 2 pekan ini, 2 minggu ini. Akibat kelangkaan tersebut, masyarakat benar-benar kesulitan hanya untuk memasak, terutama para pedagang kaki lima. Karena alternatif untuk memasak itu hampir tidak ada lagi, karena minyak tanah sudah tidak ada lagi. Kayu bakar juga sulit. Jadi masyarakat benar-benar merasa kesulitan. Bahkan masyarakat mengancam akan menggelar demo atau menghadang kendaraan yang membawa LPG jika dalam beberapa hari terakhir LPG tidak ada di Muara Enim. Itu, Firda. Kemudian, Ardani, apa penyebab langkanya gas LPG 3 kg di Muara Enim saat ini? Penyebab langkanya LPG ini karena adanya pengurangan kuota dari Kementerian SDM. Pemkab Muara Enim itu ada tahun 2020 mengajukan kuota sebanyak 20.161 metrik ton. Namun hanya disetujui sebesar 14.2.606.026 metrik ton. Dan pada Januari 2021 ternyata sudah dikurangi kembali oleh Kementerian SDM. Menjadi sebesar 13.698.000 metrik ton. Sehingga ada selisih pengurangan 928 metrik ton. Nah, dengan berkurangnya pengurangan gas ini, otomatis gas di Muara Enim menjadi berkurang. Kementerian SDM mengurangi kota Muara Enim, mereka beranggapan bahwa di kota Muara Enim sudah ada jaringan gas yang dibangun oleh pemerintah pusat. Tetapi jaringan gas tersebut belum sepenuhnya beroperasi di Muara Enim, hanya sebagian kecil yang beroperasi. Nah, karena ada pengurangan tersebut, mereka beranggapan dengan adanya jaringan gas, mereka bisa mengurangi kota. Tetapi kenyataan di lapangan tidak ada, sehingga membuat kelangkaan tersebut. Selain itu juga, bertambahnya semenjak pandemi COVID-19 ini, pertamanya UMKM masyarakat yaitu dengan berjualan, sehingga penggunaan gas 3 kg juga bertambah, sehingga menyebabkan kelangkaan tersebut.
Begitu, Firda. Ardani, kemudian apa upaya dari pemerintah setempat terkait adanya kelangkaan gas LPG 3 kg di sana? Ya, oke, Firda. Beberapa upaya yang saat ini telah dilakukan pemerintah Muara Enim, yang utama sekali adalah mereka melakukan sidak kemarin sehingga pada kelangkaan tersebut. Bupati melakukan sidak terhadap beberapa pangkalan dan agen-agen yang terutama yang berada di Kota Muara Enim, karena yang merasa langka saat ini adalah di Kota Muara Enim, di Kecamatan Muara Enim. Selain itu juga Bupati juga akan mengaktifkan kembali Jargas dengan menyurati Kementerian SDM untuk menyelesaikan proyek tersebut sehingga benar-benar aktif seluruhnya, bukan hanya sebagian kecil saja. Selain itu juga Bupati akan menghimbau kepada masyarakat, terutama dunia usaha besar yang bukan UMKM dan PNS, ASN, untuk tidak menggunakan gas bersubsidi. Karena gas bersubsidi ini hanya untuk UMKM dan masyarakat yang menengah ke bawah. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan agen gas dari PT GEP Anwar Kohar, kemudian PJ Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mengharapkan dalam hal ini adanya diskresi kebijakan dalam hal ini untuk mengatasi kelangkaan ini. Diskresi itu memang bukan menetap, tapi kebijakan yang hanya menutupin daripada kelangkaan ini. Itu dengan cara apa? Fakultatif, ya kan? Kuota fakultatif, bukan kuota tetap, kuota fakultatif, gitu loh. Inilah yang kita harapkan sebetulnya, supaya dalam hal ini masyarakat bisa terpenuhi, gitu loh. Sekarang kan kuota ini sekarang dikurangin, dari SDM dikurangin kuota Muara ini, ya kan? Nah, harusnya ada keberanian melakukan diskresi, ya kan? Ini aja yang saya harapkan sebetulnya, supaya kuota ini kan tidak menetap. Diskresi ini kuota tidak menetap, tapi kuota kebijakan yang diberikan supaya jangan rame. Itu diskresi kan begitu. Ya. Dan kita harapkan ketika masih terdapat kekurangan, saya sebagai kepala daerah akan minta kepada Pertamina untuk memenuhi kuota ini. Walaupun memang ini kan ada nilai subsidinya di sini. Ketika melebihi kuota yang sudah ditetapkan oleh SDM, mereka jadi tidak dibayar subsidinya. Ini juga satu dilema yang mungkin akan harus kita appeal kepada mereka agar bisa memenuhi kuota kita. Ya, baik, terima kasih. Segala sesuatu di atas negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini diatur dengan regulasi. Ada batas-batas kewenangan, tapi saya sebagai kepala daerah berusaha semaksimal mungkin akan memenuhi hajat hidup masyarakat Muara Enim. Itu komitmen saya. Nah, oleh sebab itu saya hari ini lakukan sidak langsung. Saya minta bantu dengan Pak Kapolres mendampingi biar Pak Kapolres bisa melihat juga sendiri. Jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ini, ya silakan Pak Kapolres sebagai aparat penegak hukum. Sekda Banten Al-Muktabar dikabarkan mundur dari jabatannya. Isu mundurnya Sekda Provinsi Banten Al-Muktabar ramai menjadi pembicaraan di kalangan aparatur sipil negara hingga media. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BPKD Provinsi Banten Komarudin saat dikonfirmasi membenarkan pengunduran diri Sekda itu. Menurut Komarudin, Gubernur Banten Wahidin Halim telah menerima surat pengunduran diri dari Al-Muktabar. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan pada Senin 23 Agustus 2021. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Tajudin. Halo, Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan sejak kapan Sekda Prof Banten ini mundur dari jabatannya? Baik, Firda. Menurut informasi yang diterima bahwa Sekda Provinsi Banten Al-Muktabar, beliau mengajukan mundur dari jabatannya itu sejak tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kemudian surat tersebut dilayangkan pada 23 Agustus 2021 dan disetujui langsung oleh Gubernur Banten sejak tanggal 24 Agustus 2021 kemarin. Kemudian apa alasan dari mundurnya Sekda Banten ini? Nah, untuk alasannya sendiri saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apa alasan dibalik mundurnya Sekda Provinsi Banten. Namun informasi yang diterima dari BKD Provinsi Banten bahwa mundurnya Sekda tersebut merupakan
kemauan pribadi sendiri dalam memilih jenjang karir. Namun beberapa isu yang beredar bahwa adanya komunikasi antara gubernur dan sekda sedang tidak harmonis, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh BKD bahwa hubungan mereka saat ini masih baik. Namun adapun alasan mengapa sekda Provinsi Banten mengundurkan diri hingga saat ini belum ada yang tahu bagaimana alasan dari mundurnya tersebut. Kemudian Tajudin setelah mundur dari jabatannya sebagai Sekda Banten begitu, kemudian kemana dia akan pindah? Menurut surat dari pengunduran dirinya sendiri, dalam isi suratnya menurut informasi bahwa Al-Muktabar akan mengajukan pindah ke jabatan sebelumnya, di mana beliau masih tercatat sebagai pegawai di Kemendagri Republik Indonesia, sehingga dalam isi perpindahannya tersebut beliau mengajukan pindah untuk ke tempat sebelumnya gitu di Kemendagri. Kemudian setelah mundurnya Sekda Banten ini, Tajudin, siapa yang nantinya akan menjalankan tata pemerintahan? Apakah gubernur nantinya juga akan menunjuk PLT dalam waktu dekat? Baik, informasi yang diterima bahwa gubernur saat ini sudah menunjuk Pak Muhtarom sebagai PLT Sekda Provinsi Banten, di mana penunjukan Muhtarom ini per tanggal 24 Agustus kemarin. Namun hingga saat ini Pemprov Banten masih menunggu SK dari Presiden sendiri, di mana SK untuk pengunduran dari Al-Muktabar sendiri belum ada jawaban, sehingga untuk PLT sendiri masih menunggu informasi dari SK Presiden terlebih dahulu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Jangan lupa like, subscribe. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan tenaga kesehatan berjaga di pos penyekatan yang ada di Batanghari. Penjagaan ini dilakukan untuk penyeimbangan di tengah situasi pengetatan PPKM level 4 di Jambi. Satu di antaranya melalui pos penyeimbangan penyekatan yang ada di Simpang Nes Desa Sungai Buluh. Kapospam Simpang Nes Desa Sungai Buluh, Ibda Simbang tetap mengatakan pos penyeimbangan penyekatan telah diberlakukan pada 23 hingga nanti 29 Agustus 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi. Ada Musa Wira yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Musa. Ya,
Halo. Musa, bisa Anda Ya. jelaskan bagaimana pelaksanaan pengetatan PPKM level 4 di Kota Batanghari, di Kabupaten Batanghari saat ini? Oke, dapat saya sampaikan di sini bahwa Kabupaten Batanghari merupakan daerah perlintasan dari kabupaten tetangga lainnya. Dan saat ini Batanghari sedang menerapkan PPKM level 4. Dengan situasi itu, maka Pemkab Batanghari bersama unsur Forkompimda, baik itu dari TNI dan Polri, serta Satpol PP, mendirikan satu pos penyekatan, di mana pos penyekatan ini merupakan penyeimbang dari pos yang ada di Kota Jambi. Begitu. Kemudian, Musa, apa fungsi dari pos penyeimbang penyekatan ini? Oke, baik. Fungsi dari pos penyekatan penyeimbang ini adalah untuk memeriksa kendaraan atau pengendara yang datang dari daerah Batanghari ataupun daerah yang lain untuk memasuki ke Kota Jambi. Jadi pas di saat melewati pos ini akan diperiksa oleh petugas yang ada di pos penyekatan penyeimbangan di Simpang Nes, Desa Sungai Bulu, Muara Bulian. Ketika diperiksa, pengendara itu harus menunjukkan surat vaksinasi, lalu surat bebas COVID-19 dan surat uji swab PCR, seperti itu. Ketika tidak bisa menunjukkan salah satu persyaratan itu, maka petugas akan menyarankan untuk putar arah ke belakang. Dan ketika pengendara itu tidak memiliki surat keterangan vaksinasi, akan diarahkan untuk mengikuti vaksinasi di gedung Bulian BSC Muara Bulian, seperti itu. Musa, kemudian bagaimana apa yang dilakukan petugas di pos penyeimbangan penyekatan di sana apabila nantinya ada masyarakat yang tidak patuh? Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika petugas di lapangan menemukan pengendara yang tidak membawa persyaratan, itu akan diarahkan ke Bulian Sport Center, dan di sana ada layanan vaksinasi gratis bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi, seperti itu. Jadi petugas di lapangan itu menyarankan untuk melengkapi persyaratan itu sebelum mereka melewati pos penyekatan penyeimbang itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Musa Wira juga melakukan wawancara dengan Kapospam Simpang Nes Desa Sungai Buluh, Muara Bulian. Ibda simak tetap. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dalam menyimbang pos untuk yang di Kota Madia Jambi. Kapan mulai diberlakukannya? Mulai diberlakukan tanggal 23 hari Senin kemarin dan berakhir tanggal 29 Agustus. Oke. Bagaimana konsep pemeriksaan untuk bagi para pengendara kalau di pos penyekatan? Untuk cara bertindak kita memberhentikan mobil dan memeriksa serta menanyakan penumpang. Untuk kendaraan yang kita periksa adalah kendaraan bus, minibus atau kendaraan pribadi serta kendaraan roda 2. Pesan kepada masyarakat Batanghari atau lebih luasnya masyarakat Provinsi Jambi, apabila ingin ke Kota Jambi dia harus melengkapi surat-surat dokumen untuk bisa melewati pos penyekatan yang ada di Simpang Nes ini, seperti surat divaksin, surat PCR, surat bebas dari COVID. Dalam 2 hari penyekatan udah ada hasil berapa? 2 hari penyekatan sudah ada hasilnya. Sudah ditemukan ada misalkan tidak membawa dokumen atau segala macam. Sudah ada tidak bawa dokumen, kita putar balikan dan kita arahkan untuk vaksin di BSC. Sudah ada berapa, Pak? Lebih kurang sekitar 25 orang. Dalam 2 hari. Ya. Dalam 2 hari ini kita putar balikan. Dari Jambi kita beralih ke Sumatera Utara, Saudara. Kabar duka datang dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksyah atau Ijek. Sang ayah yang juga seorang tokoh Sumut, Haji Anif, meninggal dunia pada Rabu 25 Agustus kira pukul 4 dini hari tadi. Almarhum meninggal di usia ke-82 tahun.
Saat ini almarhum disemayamkan di rumah duka Jalan Tembakau, Deli Medan. Tampak para pelayat terus berdatangan, mulai dari tokoh politik, tokoh agama, pimpinan OPD, Pemprov Sumut, dan lain sebagainya. Rencananya almarhum akan dikebumikan pada Rabu hari ini selesai sholat zuhur di Masjid Al-Musanif Jemar Asri. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, ada Freddy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Freddy, bisa Anda jelaskan seperti apa suasana di rumah duka, di rumah sana, di rumah Haji Anif ini? Ya, halo, Firda dan juga saat ini saya sedang berada di pemakaman almarhum Bapak Haji Anif, yaitu orang tua dari Wakil Gubernur Sumatera. Suasana di rumah tadi itu cukup ramai dihadiri oleh para tokoh dan juga pejabat yang ada di Pemprov Sumut. Jadi Haji Anif ini orang tua dari Wakil Gubernur Sumut itu sekitar dini hari tadi pagi tadi, dan hari ini juga akan disemayamkan. Jadi sekarang ini juga ada di masjid misalnya di mana tempat makan disemayamkan. Jadi tadi itu dalam di rumah duka itu juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dan juga para tokoh-tokoh termasuk juga Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Gubernur Edi Rahmayadi dia dalam sambutannya menyampaikan bahwa almarhum Haji Anif ini orang baik, merupakan orang yang dari tokoh menjadi contoh baginya. Sebagai dianggap juga sebagai orang tua, ia juga merasakan duka yang begitu mendalam karena kehilangan sosok Haji Anif atau yang memiliki nama asli Musan, begitu, Firda. Freddy, kemudian bagaimana untuk prosesi pemakaman dari Haji Anif sendiri? Ya baik, Firda dan juga pemirsa, sampai saat ini saya sedang berada di pemakaman tempat Haji Anif ini akan dimakamkan. Jadi tadi dari rumah duka yang berada di Jalan Tembakau Deli itu dibawa ke Jalan Cemara Asri, di mana Haji Anif ini akan dimakamkan di sebuah masjid yang bernama Haji Anif sesuai dengan namanya. Dan tadi sudah selesai disolatkan jenazah yang diikuti oleh puluhan bahkan mungkin ratusan oleh jemaah yang diimami langsung oleh Gubernur Sumatera Utara. Dan ini saat ini Firda ini di sini dapat dilihat ini masih dilakukan proses penggalian yang lahat atau lubang kubur yang akan dimakamkan oleh Haji Anif. Jadi Haji Anif atau orang tua dari Wakil Gubernur Sumut itu akan dimakamkan di sebelah kanan Masjid Haji Anif yang ia dirikan, begitu, Firda. Jadi ini di sini dan juga para organisasi, ada ketua organisasi dan juga pejabat di Pemprov Sumut maupun Pemkoedan masih menunggu proses pemakaman ini, proses penggalian tanah dapat dilihat Firda ini. Bagian itu ada Gubernur Sumatera Utara dan adik-adik dari dia. Dan ini masih proses penggalian kubur Firda. Ini dihadiri oleh ratusan masyarakat tokoh yang sangat dikenal di Sumatera Utara karena yang memiliki yayasan dan sebagai itu perusahaan juga. Freddy, kemudian bisa Anda jelaskan. Halo Freddy. Ya, halo. Freddy, bisa Anda jelaskan mungkin sedikit tentang sosok dari Haji Anif sendiri di mata masyarakat dan juga keluarga seperti apa? Ya, di mata masyarakat tokoh yang baik, dia gemar bersedekah, apalagi dia memiliki yayasan bersama Yayasan Haji Anif itu. Selain bersedekah, dia juga memiliki 35 atau puluhan kendaraan Grand Max mobil itu yang ditugaskan untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara. Jadi mobil-mobil itu khusus untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara. Jadi masjid mobil tersebut yang disediakan khusus oleh untuk membersihkan seperti ambal
semasa hidupnya sebagai warga, ia ingin membangun 99 masjid untuk di Sumatera Utara dan juga pesantren. Namun sampai saat ini baru 22 masjid yang sudah terlaksana pembangunan. Dan tadi Wakil Gubernur Sumatera Utara di keluarga menyampaikan bahwa mereka akan memberikan yang baik dari ayah mereka yang Baik, terima kasih wartawan Tribun Medan Freddy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penutupan sementara jembatan Uai Kunang di kilometer 123-124 Jalan Lintas Tengah, Desa Aji Kagungan, Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara berdampak pada tertundanya perjalanan mobil angkutan barang. Perwira Polres Lampung Utara Ibda Adi mengatakan yang boleh melintas di jembatan tersebut hanya sepeda motor saja secara bergantian. Penutupan dilakukan pada Selasa 24 Agustus mulai pukul 12 malam hingga 3 sore waktu Indonesia Barat. Namun ia tidak bisa memastikan apakah jembatan sudah bisa dilewati oleh kendaraan lainnya. Mengingat pengecoran jembatan Uai Kunang saat ini belum selesai dilakukan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Lampung, ada Anung Bayuardi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Anung. Selamat siang Anung. Ya Firda, selamat siang. Anung, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi saat ini jembatan Uai Kunang di Jalan Lintas Tengah Sumatera ini? Saat ini kondisinya sedang diperbaiki. Para pekerja masih melakukan pengecoran. Bisa dilihat jembatan masih terlihat akan diberikan semen ataupun beton untuk dilakukan pengecoran. Sementara kondisinya memang sedikit berbahaya jika dilintasi kendaraan. Kalaupun akan dilintasi kendaraan itu satu persatu yang akan melintas, Firda. Demikian. Kemudian apakah ada hambatan dari kendaraan-kendaraan lainnya terkait adanya perbaikan jembatan ini? Ya, rekan Firda, kemarin sempat saya tanyakan kepada salah satu supir angkutan barang, mereka terpaksa memarkirkan mobilnya di salah satu rumah makan yang tidak jauh dari jembatan, karena operasional mereka juga berdampak seperti pembengkakan biaya. Akibatnya ada juga yang menahan makan seharian dan tidak bisa berpergian dikarenakan kondisi lalu lintas di jalan tersebut macet sekitar 4 km. Para sopir ini memilih untuk parkir hingga perbaikan jalan selesai diperbaiki. Mereka memilih untuk parkir karena jika melintas di jalan alternatif tentunya lebih banyak memakan waktu serta kondisinya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan di sini artinya mereka ketakutan akan daerah tersebut karena sepi, rawan kejahatan sehingga mereka lebih baik parkir di tempat yang aman. Kemudian ini apakah mungkin dari pihak terkait apakah sudah ada konfirmasi atau informasi terkait kapan akan selesainya dari perbaikan jembatan ini? Ya, rekan Firda, untuk pengumuman sendiri dari pihak Satlantas belum bisa diketahui kapan selesainya, tetapi ada pengumuman dari banner yang terpampang di Jalan Lintas Tengah Sumatera, perbaikan dilakukan dari tanggal 23 hingga 6 September 2021. Tetapi penutupan sudah dimulai dari tanggal 23 Agustus mulai pukul 00 hingga pukul 15. Namun karena ada kendala, perbaikan dilakukan pada Selasa 24 Agustus dari pukul 00 hingga pukul 15. Untuk sampai saat ini juga belum selesai diperbaiki, Firda. Sehingga mereka terpaksa masih harus rela mengantri yang sudah melintas di tempat tersebut. Anung, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak kepolisian sendiri terkait arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera Lampung Utara ini? Ya, rekan Firda, berdasarkan keterangan dari Perwira Polres Lampung Utara Ibda Adi melaporkan bahwa untuk kendaraan yang sudah masuk
di jalan lintas tengah Sumatera, mereka terpaksa harus memarkirkan kendaraannya. Apabila tidak bisa melintas, mereka tetap memilih untuk meminggirkan atau memberhentikan mobilnya di jalan lintas tengah Sumatera. Sementara hanya kendaraan motor saja yang bisa melintas. Itu pun satu persatu melintas, tidak bisa berbarengan secara. Dengan demikian, mereka tetap melakukan pengamanan di wilayah setempat. Baik, terima kasih wartawan Tribun Lampung Anung Bayuardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Palembang memperpanjang masa PPKM level 4 mulai 24 Agustus hingga 6 September 2021 nanti. Meski demikian, sejumlah kegiatan diberikan kelonggaran, di antaranya operasional mal yang telah diperbolehkan dibuka walaupun dengan ketat. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maksud kami. Pasca dibukanya mal di Pekanbaru, antusiasme warga cukup tinggi. Hampir 1 bulan operasional mal di Kota Palembang dibuka, namun terbatas hanya untuk pelayanan supermarket dan apotek saja. Terlihat petugas keamanan mal tetap berjaga dan berkeliling memastikan para pengunjung tetap menerapkan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel, ada Sri Hidayatun yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, Sri. Halo, Firda. Sri, bisa Anda jelaskan pasca diperpanjangnya PPKM level 4 di sana dan juga mal di Kota Palembang sendiri, bagaimana saat ini antusiasme warga terkait pembukaan mal di sana? Ya, Firda, bisa saya laporkan berdasarkan hasil pantauan di beberapa mal yang ada di Kota Palembang, memang antusias warga setelah pasca dibukanya mal ini cukup besar. Terlihat di hari pertama bukanya ini, warga memanfaatkan momen ini dengan langsung datang ke mal walaupun hanya sekedar jalan-jalan. Bahkan, walaupun masih banyak tenan yang tutup, warga pun tetap senang bisa datang karena ingin melepaskan rindu untuk bisa datang ke mal bersama rekan-rekan maupun keluarga. Ya, Firda. Sri, kemudian bagaimana pemantauan prokes di mal saat ini pasca dibukanya kembali? Ya, berdasarkan hasil pantauan juga di lapangan, para petugas mal ini juga tak henti terus mengingatkan para pengunjung yang datang untuk tetap menjaga prokes. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan. Bahkan petugas pun sampai memantau ke titik-titik di dalam mal, tidak hanya di titik utama di pintu keluar masuk saja, tapi mereka juga berkeliling untuk memastikan para pengunjung mal ini taat melakukan protokol kesehatannya juga. Dan Wali Kota Palembang juga memastikan dengan perpanjangan PPKM level 4 ini, walaupun ada kelonggaran sedikit, mal yang buka harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya tetap menjaga jarak tadi, memakai masker, itu yang harus diutamakan. Dan pemerintah Kota Palembang juga mempersilahkan kalau mau misalnya mau membuka dengan syarat memakai kartu vaksin atau scan pelindungi diri, itu juga mempersilahkan dan memberikan kebijakan itu tergantung kepada pengelola mal. Intinya tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Gitu, Firda. Jadi mungkin bisa Anda jelaskan terkait aturan dibukanya kembali mal di sana, bagaimana kemudian aturan tentang kapasitas dan juga jam operasionalnya? Oke, untuk kapasitasnya ini berdasarkan surat yang ada dari Perwali juga, itu 50% dan buka jam ini mulai dari jam 10 pagi sampai pukul 8 malam. Baik, kemudian bagaimana untuk update perkembangan COVID-19 di Kota Palembang saat ini, Sri? Oke, berdasarkan hasil dan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, saat ini status Kota Palembang sudah berubah menjadi zona oranye. Sebelumnya itu berzona merah. Dan berdasarkan update data per 24 Agustus yang kami terima, angka COVID di Palembang ini terus mengalami penurunan. Untuk kasus terkonfirmasi, itu meningkat 122 kasus atau sekarang ini menjadi 29.267 kasus. Dan kasus kesembuhan naik 394 kasus atau menjadi 25.028 kasus, dan kasus kematian menurun per harinya ada 8 menjadi saat ini menjadi 1.091 kasus. Dan untuk capaian vaksinasi di Kota Palembang juga terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 31%, Firda.
Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sosial lah, persepsi segala macam. Alhamdulillah hari ini PPKM ya sudah untuk selanjutnya sudah kami teken, tetapi ada beberapa pelonggaran. Di antaranya mall sudah boleh buka, ini 50% kapasitas, tapi intinya tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian acara resepsi ya, sudah mulai 25% dari kapasitas ruangan, jadi sudah diperbolehkan. Ya. Tempat hiburan juga ya Pak ya? Wisata gitu. Jadi semua itu kan ya, justru tidak diatur ya tempat hiburan 25%. Intinya protokol kesehatan. Ya. Pak, beberapa mall sudah menggunakan sistem aplikasi Peduli Lindungi itu Pak. Nah ini apakah memang ada aturan dari Pemkot untuk memajukan penunjukan vaksinasi? Itu silakan. Jadi silakan dengan pihak owner, artinya yang punya mall, punya apa kan kalau dia ingin menerapkan pelindung diri dipersilakan tidak ada. Tapi yang paling penting adalah mengedepankan protokol kesehatan. Itu kan. Kakor Polri Irjen Pol Istiono mengunjungi Polresta Manado didampingi Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Nana Sujana Rabu 25 Agustus 2021. Kakor Polri Irjen Pol Istiono bersama Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Nana Sujana disambut langsung oleh Kapolresta Manado Kombes Pol Elvianus Lauli. Kehadiran Kakor Polri diketahui dalam rangka kerjasama Polda Sulut dan Jasara Harja. Selain itu, dalam kunjungan tersebut juga digelar pemberian bantuan sosial sembako kepada para sopir angkutan kota dan bus di Manado. Bagi yang akan mendapatkan bantuan, diwajibkan memakai masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan menjaga jarak. Ketua Panitia dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Benyamin Noldi Undap. Kakor Lantas Polri ketika bersama Polda Sulut dan Polresta Manado secara simbolis memberikan sembako kepada para sopir. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Fistel. Ya, siang. Fistel, bisa Anda jelaskan apa tujuan kunjungan ke Kakor Lantas Polri ini? Ya, tujuan Kakor Lantas hari ini setelah mengunjungi Polresta Manado adalah untuk melihat bagaimana penanganan dari pihak kepolisian khususnya Polda Sulut dan jajarannya mengenai COVID-19. Karena seperti diketahui beberapa waktu yang lalu di Sulawesi Utara ini ada 4 daerah yang penerapan PPKM level 4. Namun kini karena dengan penanganan yang baik dari Polda Sulut sehingga hari ini tinggal menjadi 2 kabupaten dan kota, yaitu Kota Manado dan Kabupaten Minahasa yang menjadi level 4 untuk PPKM ini. Jadi kunjungan Kakor Lantas ini untuk melihat penanganan dari Polda Sulut terkait level 4 yang ada di Sulawesi Utara. Demikian, Firda. Fistel, selain pembahasan mengenai PPKM level 4 di Manado sendiri, selain itu apa yang dilakukan Kakor Lantas di Polresta Manado? Ya, Kakor Lantas sendiri hadir di Polresta Manado didampingi Kapolda Sulut dan disambut oleh Kapolresta Manado. Sebelum melakukan pembagian sembako kepada para sopir, Kakor Lantas memantau langsung gerai vaksin presisi yang ada di Mako Polresta Manado yang sementara dilakukan. Dengan begitu, Kakor Lantas memuji kinerja dari Polda Sulut, terlebih khusus Polresta Manado yang terus melakukan ini vaksinasi untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Manado. Kemudian Fistel, siapa saja yang mendapat bantuan sosial di Polresta Manado? Ya, sasaran yang diberikan bantuan ini kepada mereka yang para sopir angkutan umum dan juga bus-bus di Kota Manado. Namun yang hadir hanya 50 orang, itu pun karena saat ini masih di tengah pandemi, hanya dilakukan pembatasan-pembatasan. Yang pertama, 25 orang, setelah membagikan 25 orang, baru diganti dengan 25 orang lagi. Jadi sasarannya hanya mereka para sopir
dan pekerja seni, ada tambahan pekerja seni. Demikian, Tirta. Faisal, kemudian bagaimana untuk tanggapan dari masyarakat sendiri yang menerima bantuan dari Polresta Manado ini? Ya, tanggapan dari masyarakat yaitu Ibu Susan dan Ibu Hasia, mereka sangat bersyukur, apalagi di tengah pandemi ini mereka boleh mendapatkan bantuan berupa sembako dari kepolisian, yaitu Polresta Manado, Polda Sulut, dan yang bekerjasama dengan Kakor Lantas Polri. Karena itu mereka sangat bersyukur di tengah pandemi ini mereka bisa mendapatkan bantuan berupa sembako hari ini. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Susan dan juga Hasiah Matanto, dan juga Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, level 4 yang kemarin level 4 itu 45 titik, sekarang sudah mulai turun dari 34 titik. Itulah yang kita tinjau nanti. Ada di Bali, contohnya aja ya, NTT, dan Sulawesi, Babel, dan terusnya. Ini memang harus kita asistensi supaya gerakan-gerakan kesadaran untuk vaksin, kesadaran untuk kita menjadi sehat, memutus mata rantai COVID-19 bersama-sama kita lakukan, intinya ya. Yang terpenting sekarang ini adalah prokesnya. Ya. Masyarakat prokes diperkuat, terutama pakai masker aja, ya. Pakai masker di mana, pakai masker, jangan lepas masker sementara ini, ya. Itu yang menurut pesan saya untuk masyarakat. Guru honorer menangis saat rapat dengar pendapat di DPRD Kota Kendari lantaran tak mendapat kuota P3K 2021. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Masih bersama saya, Firdananda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan guru honorer menangis di hadapan anggota Komisi 3 DPRD Kota Kendari Selasa 24 Agustus 2021. Kejadian ini terjadi saat rapat dengar pendapat atau RDP terkait persoalan puluhan guru agama Islam di Kota Kendari yang tidak mendapat kuota P3K Guru tahun 2021. Padahal puluhan guru agama Islam ini sudah aktif mengajar di tingkat sekolah dasar sejak puluhan tahun. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News Sultra, ada Israjab yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Israjab. Ya, halo. Selamat sore, rekan Firda. Israjab, bisa Anda jelaskan berapa total jumlah guru agama Islam yang tidak mendapatkan kuota P3K tahun ini? Ya, rekan Firda, dapat saya laporkan sebelumnya puluhan guru honorer agama Islam di Kota Kendari
mendatangi kantor DPRD Kota Kendari guna mengadukan nasib mereka terkait di tahun ini formasi guru agama Islam mereka tidak mendapat kuota. Jumlah mereka untuk guru honorer agama Islam untuk sekolah dasar negeri itu 85 dan untuk swasta ada 25 guru honorer yang menjadi guru agama Islam ini. Seperti itu rekan Firda. Kemudian apa yang menjadi tuntutan para guru honorer ini karena tidak mendapatkan kuota P3K di sana? Oh ya, rekan Firda dapat saya laporkan sebelumnya puluhan guru ini menuntut agar diangkat menjadi guru ASN atau sudah memiliki status yang lebih jelas karena kebanyakan guru-guru honorer ini sudah mengajar puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 16 sampai 17 tahun, sehingga mereka sangat berharap di tahun mendatang mendapatkan kuota ataupun formasi sebagai guru honorer 2022 atau ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kemudian bagaimana? Kemudian kemarin kan digelar rapat dengar pendapat begitu ya di sana. Bagaimana kemudian untuk hasil pertemuannya? Dari hasil pertemuannya bahwa kesimpulan yang telah didapatkan dari pemerintah ataupun dari DPR, yaitu dari Dinas Pendidikan, kemudian dari BKPSDM, bahwa mereka akan memastikan terlebih dahulu terkait siapa sih sebenarnya yang bisa ataupun yang akan melakukan rekrutmen ini, karena adanya ketidakjelasan siapa sebenarnya yang harus melakukan rekrutmen, apakah dari Kementerian Agama ataupun dari Dinas Pendidikan, sehingga Dikmudora pun atau Dinas Pendidikan siap apabila mereka ditunjuk untuk mengambil alih adanya proses rekrutmen dari guru honorer di tahun mendatang ini untuk diangkat menjadi P3K. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan guru honorer yang mengikuti RDP di sana bernama Nirma. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari kami, Pak. Ya, inilah titik anunya kami. Kenapa kami tidak dibukakan formasi? Diletak anunya kami. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utamanya itu untuk bisa tercover jadi mungkin ASN ataupun mungkin pegawai dengan perjanjian kontrak begitu? Sementara persyaratan yang kami tahu, Pak, itu yang dibukakan formasi untuk P3K. Itu adalah guru yang mengajar di sekolah negeri. Salah satunya juga yang PHK 2, yang masuk K2. Dan dia juga yang apalagi ada yang sertifikasinya. Itu kan salah satu persyaratan. Manakala kami juga sudah berumur sudah lebih lagi 35 tahun. Sementara ini pemerintah tidak membukakan kami formasi. Ini gimana ya, sedih sekali perasaan. Ya. Sementara kami curhat ke BKD, masyarakat saling melempar ke Menak, begitu saling melempar, mereka saling tidak mengetahui bagaimana prosedur sebenarnya. Itu yang coba sementara itu saja. Kan susah. Seekor ular king cobra diamankan Damkar Kabupaten Bogor setelah kemunculannya menggegerkan warga di Kampung Salabentar, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ular tersebut kini diamankan ke Mako Damkar Cibinong untuk ditempatkan di kandang yang disediakan khusus oleh tim rescue Damkar. Penemuan king cobra di Kabupaten Bogor ini merupakan yang pertama kalinya selama Damkar Kabupaten Bogor dengan tim rescue-nya bertugas. Ular tersebut berwarna hitam di bagian punggungnya dan keabu-abuan di bagian perutnya. Ukuran diameter perut king cobra tersebut terpantau hampir seukuran botol air mineral berukuran 1,5 liter. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun News Bogor, ada Naufal yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Naufal, selamat siang. Halo, selamat siang, Firda. Naufal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi temuan ular king cobra di sana? Baik, bisa saya laporkan bahwa pihak Damkar Kabupaten Bogor berhasil mengevakuasi sebuah ular jenis king cobra yang berukuran panjang sampai 4 meter. Awalnya penemuan ular king cobra ini ditemukan oleh seorang
seekor ular menyeberangi jalan dari area hutan ke area pemukiman warga. Saat itu si pengendara ini langsung menginformasikan kepada warga setempat. Kemudian akhirnya warga yang resah langsung ramai-ramai mencari keberadaan ular tersebut, bahkan juga melaporkan ke pihak damkar setempat. Kemudian ular tersebut ditemukan ternyata menempel maksud kami di sebuah plafon salah satu rumah warga. Kemudian berhasil dievakuasi bersama damkar, kemudian dibawa oleh damkar ke sektor Parung. Demikian. Novel, apakah sudah diketahui dari mana asal sumber ular king cobra ini? Baik, menurut keterangan dari pihak damkar Kabupaten Bogor, memang sumber asal dari mana ular king cobra tersebut memang belum diketahui pasti. Namun menurut keterangan dari damkar, ada dugaan bahwa ular king cobra ini selama ini hidup di alam liar karena di kawasan penemuan tersebut merupakan area yang serba hijau, banyak akan perkebunan bambu. Begitu, demikian. Novel, kemudian bagaimana tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh damkar terkait adanya temuan ular king cobra ini? Baik, untuk temuan ular king cobra tersebut dievakuasi awalnya oleh pihak damkar ke sektor Parung, kemudian sehari kemudian dievakuasi kembali ke damkar Kabupaten Pusat di Cibinong karena di sana disediakan penampungan kandang yang khusus disediakan oleh tim rescue damkar. Untuk selanjutnya pihak damkar masih belum bisa memutuskan apakah akan dikemanakan ular king cobra tersebut. Namun mereka masih berkoordinasi dengan pecinta binatang untuk keputusan selanjutnya. Demikian. Baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan petugas damkar sektor Parung, Edlin S, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kronologisnya waktu hari Minggu malam jam 8:30 malam itu saya terima laporan dari Instagram atas nama Bapak Supriyanto di Kampung Salabentar, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur. Ada laporan ular kobra. Waktu saya datang ke TKP, ular emang sudah diamankan oleh warga. Jadi selebihnya kita hanya mengamankan ularnya tersebut. Selebihnya kita bawa ke sektor untuk sementara. Jenisnya ular king cobra. Panjangnya sendiri berapa meter? Itu panjangnya 4 meter. Mirip sama garaga ya? Ya, kurang lebih panjangnya sama dengan garaga yang punya Panji. Kang, untuk karakter hewan ini sendiri seperti apa sih, Kang? Jenis hewan yang high venom ini ya, king cobra, cukup mematikan. Ini baru pertama kali atau gimana, Kang? Pertama kali di Kabupaten Bogor menangkap kasus king cobra ini. Kang, untuk kedepannya setelah ditampung di sini, kira-kira mau dikemanakan king cobranya? Untuk sementara ini sih ditampung di penampungan sementara di pemadam. Selebihnya nanti nunggu koordinasi dari pencipta reptil. Biasanya nanti dirilis sama mereka mungkin. Jadi ini peliharaan atau hidup di alam? Ini hidup di alam. Tapi karena emang habitatnya di Gunung Sindur kebanyakan kebun bambu gitu. Emang mungkin dia masuk ke pemukiman warga emang karena mengejar makanannya gitu. Kayak tikus kayak gitu. Bupati sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung, Ibrahim Ali, mengatakan sasaran vaksinasi COVID-19 di Tanah Tidung saat ini masih kurang. Dari 26.000 penduduk Tanah Tidung, target vaksinasi menyasar sebanyak 25.000 jiwa. Ibrahim menyampaikan Satgas COVID-19 Tanah Tidung masih membutuhkan sekitar 2.000 vial untuk menyuntikan vaksin ke masyarakat Tanah Tidung. Terkait informasi lebih lengkapnya hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Risnawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Risna. Halo Firda. Risna, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kebutuhan vaksin COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung? Ya, saat ini kebutuhan vaksin di Tanah Tidung sendiri dibutuhkan sebanyak 2.000 vial vaksin, yang mana saat ini realisasi dari vaksinasi di Kabupaten Tanah Tidung sendiri mencapai 9.000 jiwa, seperti itu.
Risna, bagaimana kemudian saat ini situasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung? Untuk situasi COVID-19 di Tanah Tidung sendiri dari paparan Bupati Kabupaten Tanah Tidung Ibrahim Ali menyampaikan bahwa situasi saat ini sudah melandai, jumlah kasus aktif di Tanah Tidung juga sudah menurun, yakni sebanyak 179 kasus seperti itu. Kemudian Risna, bagaimana untuk warga yang isoman? Apakah mereka mendapatkan bantuan dari Pemkab Tanah Tidung? Untuk bantuan sendiri disampaikan oleh Bupati Tanah Tidung, warga yang menjalani isoman akan mendapatkan bantuan konsumsi sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian juga bantuan sembako yang akan dibagikan kepada warga yang menjalani isoman. Untuk bantuan tersebut nantinya akan dititipkan kepada pemerintah desa, kemudian diserahkan kepada warga yang menjalani isoman. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Risnawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan mengapresiasi kinerja Satres Narkoba Polrestabes Surabaya besutan Kompol Daniel Marunduri usai membongkar jaringan kurir dan bandar narkoba asal Sumatera. Polisi meringkus 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir sekaligus pengedar di 3 tempat berbeda. Mereka adalah Sugeng Priyanto alias Londo, 47 tahun, warga Jalan Rawakuning, Gebang, Pulo, Jakarta Timur. Siti Rahmawati, 42 tahun, warga Surabaya, dan Krisna Andika, 38 tahun, warga Gresik, Jawa Timur. Pihaknya juga berhasil menyita 13,3 kg sabu yang disimpan di dalam kemasan teh Cina. Mulanya polisi melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga akhirnya menangkap tersangka Siti Rahmawati pada Rabu 21 Juli sekira pukul 2 siang di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Pakis, Surabaya dengan barang bukti berupa 2,6 kg narkotika jenis sabu. Kemudian dikembangkan melalui jaringan analisa IT dan kembali menangkap Sugeng dan juga Krisna. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Firman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Firman. Selamat siang rekan Firda. Firman, bisa Anda jelaskan mungkin modus operandi ketiga tersangka ini seperti apa? Baik, terima kasih Firda. Hasil dari penyelidikan kepolisian menyebut bahwa 3 orang tersangka ini merupakan kurir narkotika antar provinsi di mana terduga bandarnya itu ada di wilayah Batam, Sumatera. Jadi ketiga orang tersangka ini melakukan membawa narkotika jenis sabu ini melalui jalur darat, di mana antara bandar dengan kurirnya ini tidak saling tersambung langsung. Jadi para pelaku kurir narkotika ini membawa menggunakan kendaraan umum melalui Jakarta, melalui jalan darat menuju kota Surabaya. Seperti itu, Firda. Firman, kemudian bagaimana untuk upah yang diberikan untuk sekali penerimaan barang narkotika ini? Bagaimana informasi lengkapnya? Jadi hasil dari penyidikan kepolisian menyebutkan bahwa 3 orang tersangka ini mendapatkan masing-masing upah yang berbeda. Di antaranya adalah Siti maupun tersangka Krisna itu mendapat sekitar 10 juta rupiah untuk sekali paket pengiriman. Sedangkan untuk tersangka Sugeng itu sudah melakukan pengiriman dari Batam ke Surabaya itu sebanyak 10 kali, di mana per kilonya itu
berikan komisi sekitar 10 juta rupiah, seperti itu, Firda. Firman, kemudian setelah barang-barang ini disita, bagaimana kemudian barang bukti ini nantinya dari pihak kepolisian akan diapakan? Jadi dari informasi Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Daniel Marunduri menyebutkan bahwa 13,3 kg narkotika jenis sabu yang sudah berhasil diungkap ini nantinya akan sebagian diberikan ke lapor cabang Surabaya untuk diteliti kandungan narkotikanya, sementara lainnya akan dimusnahkan beberapa waktu ke depan, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan surya.co.id Firman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Madura, Saudara. Upaya Bupati Pamekasan Badrut Tamam untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui program Wirausaha Baru atau WUB terus digenjot dengan berbagai pelatihan. Tahap pertama tahun 2021 tercatat sudah ada 220 peserta dari 11 paket pelatihan yang sedang dilatih oleh fasilitator andal dan berkualitas. Di antara paket pelatihan yang saat ini sedang berjalan meliputi pelatihan membatik, jahit servis motor, servis mobil, servis AC, tata rias, pembuatan sandal, dan pelatihan desain grafis yang dilaksanakan di beberapa kecamatan untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Koordinator pendamping WUB Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan sedari tahun 2020 peserta yang mengikuti pelatihan WUB sekitar 50% telah sukses menjalankan usahanya dari 1.800 lebih peserta. Terutama usaha yang tergolong baru di Pamekasan seperti usaha membuat tas anak. Jenis usaha ini sekarang kekurangan tenaga lantaran pemesannya yang membludak. Pihaknya sudah memverifikasi beberapa jenis usaha para peserta WUB setelah untuk mengikuti pelatihan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kuswanto. Selamat siang rekan Firda, bersama saya Kuswanto Ferdian. Apa tujuan digagasnya program WUB ini oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam? Baik, pertama digagasnya program Wirausaha Baru ini oleh Bupati Pamekasan. Beliau ingin menciptakan 10.000 pengusaha baru, khususnya di kalangan anak muda Kabupaten Pamekasan. Selain itu, digagasnya program WUB ini untuk menekan yang namanya angka pengangguran yang ada di Kabupaten Pamekasan. Begitu rekan Firda. Kemudian Guswanto, apa saja jenis pelatihan WUB ini? Bisa Anda jelaskan lebih detailnya lagi? Baik, untuk jenis pelatihan WUB ini, yang pertama yang saat ini sedang berjalan, rekan Firda, ada pelatihan membatik, jahit, servis motor, servis AC, tata rias, dan juga pelatihan desain grafis. Nah, mereka itu, para peserta, tentunya dilatih oleh pendamping ataupun mentor yang sudah andal dan ahli di bidangnya. Nantinya harapan daripada pelatih itu, setelah selesai mereka diberikan pelatihan, mereka diharapkan bisa menguasai skill sesuai dengan kemampuan mereka. Nantinya mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan bisa membuka usaha baru dengan secara mandiri atau secara kolektif. Begitu rekan Firda. Kuswanto, kemudian para peserta setelah selesai mengikuti pelatihan begitu, kemudian apakah mereka nantinya akan dibantu terkait modal dan juga alat? Baik, Bupati Pamekasan juga membantu perihal modal dan juga alat, Firda. Jadi bagi para peserta yang sudah lolos, dinyatakan lolos menjadi peserta WUB, misalkan mereka mau pinjam dana, Pemkab Pamekasan memberikan peminjaman dana melalui Himbara, ya, Himpunan Bank Negara. Jadi mereka diberikan potongan atau hanya membayar bunga 1%, sedangkan 5%-nya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Upaya ini diambil, Firda, Bupati Pamekasan lagi-lagi menginginkan yang namanya pengusaha muda di Pamekasan itu tumbuh pesat di tengah kondisi pandemi yang saat ini. Ini juga seiring dengan yang namanya program pemulihan ekonomi nasional. Ya, Firda, mengenai tas yang saat ini sedang membludak dan banyak peminatnya, berdasarkan informasi yang sudah saya dapat dari peserta WUB, saat ini karyawannya sedang diistirahatkan ya, karena mereka kemarin sedang melakukan kerja lembur dari saking banyaknya peminat yang ingin membeli tas produk lokal dari peserta WUB ini. Nah, mereka ini saat ini sedang menargetkan bagaimana memenuhi pasar yang namanya siswa yang ada di Pamekasan. Jadi produknya dari Pamekasan, pembelinya juga dari Pamekasan begitu, sehingga uang yang dimiliki oleh masyarakat Pamekasan tidak lari keluar begitu.
Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Koordinator Pendamping WUB Pemkab Pamekasan, Taufikur Rahman. Kemudian ada Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, yang paling sukses itu ya wirausaha usaha baru yang maksudnya yang selama ini tidak ada di Pamekasan, terus kemudian ada itu yang sangat berjalan dan sangat menonjol lah di Pamekasan. Seperti apa Kak? Seperti contoh produksi contoh, sarung tenun, terus kemudian pembuatan tas. Itu berjalan Pak ya? Tas hari ini kehabisan stok. Karena keterbatasan karyawan. Yang kita latih hanya 20 orang, sementara pesanan mulai pasca pelatihan sampai dengan hari ini kita 3.000. 3.000. Padahal target kita besar, tidak hanya 3.000. Target kita itu bagaimana kemudian ke depan produksi tas ini mampu menjawab kebutuhan sekolah minimal tingkat dasar mulai SD, TK dan PAUD. Bagaimana kemudian masyarakat kita di Pamekasan ini pakai tas produk kita. Potensi ekonomi ini luar biasa di kita. Tinggal kita ini mau mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi ini apa enggak? Baru kemudian yang keempat, nomor 4, kita akan usaha semaksimal tenaga 2 model marketing atau pasar yang akan kita latihkan juga. Yang pertama, online, nomor 2 offline. Online sudah sebagian ada yang belajar. Offline sedang kita rancang beberapa model skenario untuk memasarkan produk yang sudah diproduksi oleh adik-adik, mas-mas, kakak-kakak peserta pelatihan WUB. Baru kemudian yang kelima, untuk menjaga atmosfer semangat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdanana, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!